Ronaldo udah gak bisa cetak gol. Ronaldo udah gak bisa cetak gol. Ronaldo udah gak bisa cetak gol. Liverpool mendukung Arsenal juara kayak musim ini. Emang sengaja tuh? Sengaja dia. Ini permainan bandar berarti nih. Nggak ada lah, sepak bola itu. Liverpool tuh banyak banget peluang. Bukan yang buntu gitu mah. Darwin Núñez, Firmino, Salah. Cuma ya tumpul aja depan gawang. Mau bedanya cuma 0,00001. Namanya di atas ya di atas ya kan. Menurut gue ya, Seri lebih layak sih. Seri lebih layak. Bukan karena gue benci sama MU. Enggak, sama sekali enggak. Cuma kan karena gue nonton, ya kan menurut gue nih. Sorry to say buat para setan merah. Cuma Seri lebih layak. Padahal di kandang ya. Aneh banget. Tapi kalau Leeds sih, gue secara main kalau menurut gue ya eksplosif kayak tim-tim besar lah. Coba kalau lu lihat golnya Leeds yang pertama tuh Liverpool kena. Gue nggak nonton ini gue nggak nonton sih. Kalau gol pertamanya Leeds tuh jadi Liverpool habis nyerang. Bola ngebal nih. Si Joe Gomez nih kan bakatnya Van Dijk sama Joe Gomez. Si Joe Gomez udah punya dia nih. Tinggal dibuang bolanya. Bukannya dibuang bolanya dipassing ke kiper. Alisson kepleset. Ya Allah. Blunder. Jadi si Joe Gomez dari kiri masih ke kiper. Alisson mau kontrol kepleset, bolanya ngelos, ya udah tinggal giveaway. Gua Liverpool lagi dihantam kesialan. Gue nggak tahu berapa pertandingan yang lalu Van Dijk nggak on fire. Liverpool lagi bermasalah. Ini ada apa menurut lu ya, Doh? Kenapa bisa? Iya, gue nggak ngerti juga. Lawan tim besar on fire gila-gilaan. Manchester City kena sama dia. Menurut lu apa yang kok banyak kesandungnya nih? Liverpool ini tuh banyak banget kesandungnya musim ini. Kalau game kemarin ya kita spesifik. Pertama itu gol pertama udah emang lagi sial lah, udah itu mah udah sial aja udah. Joe Gomez-nya nggak ragu mau buang apa mau passing ke Alisson. Pokoknya kalau di sepak bola lu ragu sepersekian detik habis. Udah bala sial lah pokoknya. Udah akhirnya kemakan kan. Tapi menurut gua kalau si Liverpool kegolan 1 dia bisa golin atau kegolan 2 dia bisa golin 3 kan dia still win the game lah gitu. Masalahnya adalah efektivitas Liverpool ini lagi enggak banget sekarang. Jadi kan pas udah 1-0 ya kan, case close ya kan, Liverpool nyerang tuh bisa dapat gol Salah ya kan. Salah. Nah, di luar itu Nando masih sakit nih berarti. Masih sisa-sisaan. Di luar itu Liverpool tuh banyak banget peluang. Bukan yang buntu gitu mah. Darwin Núñez, Firmino, Salah. Cuma ya tumpul aja depan gawang. Jadi ya harus diakuin kehilangan sosok Mane itu ya. Ya orang mikir kayak nggak apa-apa nggak ada Mane. Toh Liverpool lobang golnya dari Salah kok. Nah yang nggak diperhatiin sama orang menurut gue yang set up-nya juga dari Mane. Nah itu jadi kenapa Salah bisa cetak gol karena pemain back lawan udah ketarik sama Mane. Dribblingnya Mane cari Mane itu tuker-tukeran Mane sama Salah di posisinya. Mane itu kan pintar banget cari ruang kan, terbukti di Munchen juga ya. Munchen udah gila lah musim ini. Ya selalu gila sih setiap musim Munchen. Cuma ya walaupun di liga agak pleset tapi nggak ragu lah kita Munchen juara. Cuma ya akhirnya Darwin Núñez, Firmino, Jota ternyata nggak punya aura menawan itu. Mane yang bisa narik lawan keluar untuk ngasih ruang buat Salah. Akhirnya fokusnya ke Salah. Nah, bedanya Salah sama Mane ini bisa jadi pengumpan, bisa jadi orang kedua untuk nyampein bola ke finisher. Nah, Salah ini kan nggak bisa. Salah ini kan tipikal goal getter, striker, pencetak gol yang oportunis gitu. Dan kemarin Salah, Firmino, Núñez, Firmino nggak kelihatan. Salah tipikal yang goal getter, Núñez juga. Tapi ya, gue nggak tahu ya Núñez mungkin perlu waktu buat adaptasi karena kadang main bagus, kadang enggak. Kemarin peluangnya ada 3-4 mungkin, cuma nggak ada yang kekonversi jadi gol. Jadi menurut gue Liverpool di luar kesialan
menurut gue ya udah balik lagi ke statement lu kalau ini ya udah Liverpool perlahan akan mulai redup lagi dengan kehilangan pemain-pemain yang salah mulai tua, Mane pergi, Firmino habis, Thiago Alcantara cedera terus. Gak mau belanja sih lagi itu. Dan di Inggris itu gaji pemain rata-ratanya itu paling tinggi seluruh dunia. Liverpool gajinya paling tinggi cuma 180.000. Di luar salah ya. Di luar salah, karena kalau salah kan kalau dia nggak naik pindah, karena kira Liverpool ngelanggar itu, tapi yang lain paling tinggi. Maksud gua ya lu sama tim pertengahan sama West Ham gitu itu pemain lu gajinya kalah yang notabene lu pemain lu yang ngebawa lu ke final, tapi masa yang nggak bisa lu apresiasi lebih. Lu kan kaya banget kan yang punya Liverpool, harusnya Amerika satu itu harusnya cuma ya balik. Nggak mau belanja, pelit Nggak mau belanja si ini Arthur. Ya Allah. Itu bola berontak. berantem sama bola. Udah, jadi ya menurut gue Liverpool kalau nggak mau belanja ya habis. Apalagi kalau misalnya amit-amit gitu Liverpool musim ini nggak ikut Champions League ya, gue rasa sih pemain kayak Salah gitu kayaknya pada pengen pindah. Iya. Karena Van Dijk Salah gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, maksudnya tuh dulu seberingas itu, maksudnya ya nggak dulu juga anjing, baru musim lalu. Iya. Seberingas itu tiba-tiba ompong sekarang itu. Kehilangan Mane, Arnold yang udah mulai besar kepala ya kan. Van Dijk yang udah anggot-anggotan, nggak selalu on fire. Van Dijk yang mulai ya, tapi lu nggak bisa berharap Van Dijk main bagus panjang musim kan gitu kan sebenarnya. Cuma ya balik lagi kedalaman skuad itu kan ternyata penting gitu, dan terbukti Arsenal ketika ini case-nya karena gue soal nonton Arsenal gitu ya. Ketika kalah lawan PSV, Arsenal mainin lapis 2 kelihatan juga kalau gaya permainan Arsenal nggak sehidup ketika starting yang main. Jadi kedalaman skuad tuh sangat penting ya. Kalau lo mau juara, skuad lo harus dalam gitu. Itu alasan Liverpool nggak juara Liga dan juara Champion musim lalu gue rasa. Karena stamina pemain yang bermain seminggu 3 kali dan stamina pemain yang bermain seminggu sekali kan pasti beda. Beda. Betul sekali. Liverpool kalah. Aduh. Main di kandang kalah. Duh, aneh banget. Mas City aja galak ya. Iya. Nahan City aja. City ke-tackle. Haaland nggak bisa bergerak. Ya bergerak Haaland, cuman nggak seoptimal biasanya. Liverpool mendukung Arsenal juara kayak musim ini. Emang sengaja dia. Ini permainan bandar berarti ini. Nggak ada sepak bola itu. Kalau City menang, Arsenal udah nggak di puncak. Cuma sepak bola kayak gitu, ketika lu punya satu kesempatan nggak lu ambil ya udah. Ya. Berarti lu temenan sekarang sama Liverpool ya? Ya kalau temenan ya emang harus ada yang kayak gitu kan. Ada kan namanya pertemanan pasti ada yang di atas ada yang di bawah kan. Lah ini emang buat ini aja narik tim-tim yang mau deketin Arsenal doi. Biar tapi menurut gua lebih seru lagi kalau Liverpool bangkit sih, karena semakin banyak tim yang bersaing di papan atas kan semakin seru, semakin kompetitif, semakin seru gitu. Jadi nontonnya juga kayak deg-degan gitu setiap laga gitu, kayak anjing ya gitu. Jadi ya ngomongin puncak klasemen nih. Puncak klasemen. Kita beranjak ke pemuncak klasemen. Sementara dong. Sementara lah. Bedanya cuma 2 poin nih. Tipis kalau dia kalah. Mau bedanya cuma 0,00001 loh. Namanya di atas ya di atas ya kan. Kita ngomongin Arsenal 5-0. yang pesta kok. Ini banyak banget tuh anjing. Dan golnya yang gue suka ya golnya set up. Emang, tapi emang rata-rata ya, maksud gue golnya Arsenal itu selalu set up. Hampir musim ini ya? Iya, musim ini semua gol di luar crossing ya. Iya. Bahkan crossing aja kadang set up kan yang itu. Tapi di luar crossing musim ini gol Arsenal hampir semuanya set up build up gitu dari bawah. Rata-rata seperti itu, dan gua perhatikan sangat efektif nih sekarang Arsenal. Lagi dapat angin ya? Lagi dapat angin. Karena 2 game sebelumnya belum kalah sama seri kan? Iya. Lawan PSV kalah, lawan Southampton seri. Gitu. Mungkin ya orang bilang kayak Nottingham soalnya peringkat terakhir dan lain-lain.
Ya tapi Liverpool kalah sama Nottingham gitu kan. Iya. Dan menurut gua kalau kita nonton ya, Nottingham ngotot loh. Mainnya keluar gitu, nggak yang parkir bis kayak ngincer sering, nggak keluar. Dan golnya yang bikin, menurut gua yang bikin Arsenal pesta gol di ini. Gol pertama Martinelli tuh ngebuka keran tuh. Si Martinelli ke Bukayo ke Martinelli di heading kan gol pertama, dan itu yang ngebuat pemain Nottingham kaget terus mau keluar, ngotot gitu keluar, dan akhirnya babak satu yang gue ragu tuh kan si Bukayo cedera. Gue kira Vieira kan yang masuk atau enggak Nketiah, ternyata Reiss Nelson, dan terbukti 2 gol. Iya, Nelson juga mengambil alih di situ. Gua rasa kenapa Nelson bisa nyetak 2 gol? Ya pertama pasti karena kerja keras lah. Kalau itu kerja keras pasti, efektivitas ya. Cuma karena ketika dia masuk lapangan dia nyaman nih. Iya. Karena permainan, jadi Arsenal ini udah bermain dengan sistem menurut gua. Jadi udah matang. Siapapun yang masuk dan keluar itu udah nyaman gitu di dalam, dia tahu harus ngapain. Dia tahu posisinya harus apa, dia di situ sebagaimana. Ya di luar kredit poin buat golnya Partey ya. Partey kan nggak sekali gol kayak gitu kan, udah 2 kali musim ini. Partey golnya kelas dunia lah, dengan placing dia ya kita tahu lah kalau kualitas Partey nggak usah dibahas gitu. Tapi golnya Nelson yang kedua itu kan si Odegaard passing, jadi Odegaard masuk, Gabjes-nya isi posisi Nelson, Nelson isi posisi Gabjes kan disontek. Itu selalu tuh kayak gitu. Arsenal selalu tuker-tukeran gitu kan. Tuker-tukeran gitu. Martinelli masuk dari awal diseberangin kan boleh, dan tapi kenapa ya pasti selalu mata serangan tuh dari Martinelli? Karena menurut gua kalau kita balik ke Martinelli sama Bukayo ya, kan kalau lu perhatiin Arsenal itu motornya di Martinelli bukan di Bukayo kan. Benar, Martinelli karena banget. Kalau Martinelli tipikal yang dia lari terus masuk, punya speed. Kalau Bukayo tuh speednya nggak cepet. Kalau lu perhatiin bodinya nggak kuat, cuma cerdas. Kalau Bukayo itu cerdas, cari ruang, passing, cari ruang, buka ruang, cari posisi. Jadi biasanya Martinelli yang motorin, Bukayo yang finishing, ya kan. Makanya Bukayo kan musim ini udah 5 gol 4 assist kan. So udah ya istimewa loh buat pemain 20 tahun. Iya, ya kan? selalu dimotorin pasti sama Martinelli ya kan. Dan sebenarnya gue nggak ragu sih kalau musim ini sebenarnya sebelum Smith Rowe cedera, karena menurut gue lini kiri Arsenal tuh salah satu yang paling solid karena dia ada Martinelli sama Smith Rowe, walaupun gaya mainnya beda. Kalau Smith Rowe lebih tipikal playmaking yang Mesut Ozil lah. Kalau Martinelli dan kan, selalu Martinelli yang ditinggal di atas. Martinelli yang selalu tinggal, Gabjes yang turun. Gabjes yang turun selalu kayak gitu. Karena selalu seperti itu. Jadi Martinelli itu punya. Jadi Arsenal tuh kalau dari belakang ke depannya cepet. Tapi nanti dari depannya tuh baru lama tuh passing-passing. Karena gua ngerti sih maksud Arteta kenapa, karena menghindari blunder. Ketika lu kehilangan bola di belakang atau di tengah, itu resikonya gede. Tapi kehilangan bola di depan kan lu masih ada space buat napas. Ngatur, ya kan? Nah, dan Martinelli itu fungsinya ya itu dia. Dan Martinelli musim ini prospeknya gila sih. Gila banget. Kalau Bukayo Saka emang udah digadang-gadang kan dari Euro juga emang udah ini pemain bintang gitu. Ya dari 2 musim yang lalu mungkin. Iya, dia udah anak 18 tahun udah ngegendong Arsenal kan, bebannya udah iya kan udah berat. Dan kredit poin buat Granit Xhaka sih. Kan gol pertamanya Nelson dari Granit Xhaka ke Gabjes. Yang gua sesalin tuh emang lagi sial aja mungkin ya. Tapi menurut gua game setelah ini Gabjes akan golin sih. Karena menurut gua Gabjes tinggal nunggu waktunya, karena udah berapa game Gabjes selalu main bagus. Assist. Kalau gue bilang malah jadi pelayan yang sangat baik yang gue nonton banget dari menit awal tuh yang lawan Liverpool. Gabjes, dia ngebuka. Gabjes tuh fungsinya selalu narik pemain. Gabjes itu musim ini udah masuk jajaran top assist. Karena tapi Gabjes kan bilang, jadi pas dia tuh ngomong kayak saya akan cetak gol, 100% saya akan cetak gol karena saya striker. Gabjes ngomong. Tapi lawan Nottingham menurut gue dia masih layak dapat man of the match tanpa dia cetak gol, karena dia 2 assist kan di situ kan. Dan menurut gua Gabjes tinggal nunggu waktunya aja kalau menurut gua, karena dia bukan tipikal yang striker yang nggak bisa cetak gol. Dia bisa cetak gol, tapi dia mengalah untuk buka ruang ke, ya kayak ada beberapa, kalau memang di striker opportunist ada beberapa ruang yang dia syuting kan, tapi kan Gabjes bukan tipikal kayak gitu, yang lebih yang kayak dia golnya Odegaard itu kan Gabjes juga kan sebenarnya. Gabjes bisa narik pemain 2-3 pemain yang lain dapat ruang, dan menurut gua
Tapi menurut gue, ya mungkin game selanjutnya kayaknya tinggal nunggu bom harusnya Gabjes layak lah dapat hadiah gol lah dia. Lah sebenarnya juga kalau misalkan emang Gabjes mau ngotot tuh, dia mau jadi oportunis yang di depan ya. Di depan. Dia bilang sama Arteta, gua striker, gua nggak mau. Itu juga bisa sebenarnya. Gue yakin ya awal-awal musim kan dia ngebuktiin. Dan golnya juga nggak sedikit gitu. Awal-awal musim dia juga ngebuktiin bahwa gue bisa ngejebolin loh gitu. Gue juga bisa. Bukan kayak Lacazette yang susah cetak gol. Kalau dia emang bisa. Dan golnya striker banget Gabjes. Cuma memang yang gue suka dari Gabjes itu dia mungkin karena ya lebih dewasa juga di Arsenal nggak. Kalau di City tuh dia masih kelihatan tuh pengen kalau dari samping ngerantal nyuntul ya. Mungkin pendewasaan usia juga dia lebih kayak gue bisa lo ngalah lo. Ada beberapa waktu kayak gue nggak cetak gol tapi nih yang penting tim menang. Iya, gitu. menang. Dan kemarin Gabjes punya beberapa peluang yang emang lagi menurut gue lagi sial aja kayak belum waktunya. Nanti mungkin abis ini kan lawan Chelsea nih. Ya, siapa tahu ya menurut gue bukan siapa tahu sih, feeling gue dia golin sih. Kayak dia udah gerak juga dia kayak anjing gue striker nggak ngejebol. Iya walaupun kontribusi striker ya Prancis juara dunia Giroud nggak golin sama sekali tapi dia nembokin Mbappe yang tapi menurut gua kayaknya dia kayak ini bukan tentang keraguan. Kalau gua rasa fans Arsenal sama gua nggak ragu sama Gabjes tapi ini tentang kayak ya gua striker kayaknya waktunya gua cetak gol nih. Dia tahu bisa memposisikan bahwa ini gue belum tim belum terlalu stabil, jadi gue harus mengalah dulu. Gitu. Gue rasa dia untuk kemenangan ini lebih penting. Dan gue rasa Gabjes akan cetak gol di waktu-waktu yang memang benar-benar dibutuhin gitu. Kayak nanti lawan Chelsea gue rasa dia akan ngotot sih. Masuk akal. Karena emang berapa game terakhir ini Gabjes kerjanya narik pemain doang. Asis terus. Iya. Gue bilang narik pemain terus. Kontrol itu loh Gabjes tuh kontrol ya Brazil sih. Lah. Ya yang gue nonton dari awal deh ya waktu Liverpool itu bisa bener-bener di depan kosong. Iya itu karena Gabjes turun jauh banget. Dia selalu kayak gitu buat nih. Misalnya Saliba pegang bola. Nah, bola dari Saliba bisa ke Gabjes. Dia dari depan turunnya ke setengah lapangan. Iya, benar-benar turun jauh banget. Dan kalau perhatiin Arteta jarang banget ganti Gabjes. Odegaard diganti, Saka diganti, Martin Gabjes itu jarang karena menurut gua Arteta sadar kalau Nketiah ini pemain kerja keras tapi nggak secerdas Gabjes gitu. Dia cuma bisa lari, ngotot, ya finishing juga nggak bagus banget. Tapi dia bisa kerja keras gitu. Tapi kalau untuk secara kecerdasan visi bermain apa namanya ya? Itu mungkin sense ngelihat lapangan. Gabjes tuh kayaknya luas gitu. Iya, benar-benar. Masuk akal. Ini dari habis pesta gol ini seret gol lagi nih. Yang paling terakhir, the one and only tim kebanggaan kita semua. Dengan Rashford-nya. Beruntung ini tim juga beruntung. Ini dia Manchester City lawan Manchester United. Iya nih. Beruntung Manchester ini United ini aduh berkali-kali enggak tapi dia emang gue nggak tahu ya. Menangnya selalu tipis-tipis. Dan ya udah gitu gimana ya susah juga sih. Nggak fansnya banyak banget. Tapi menurut gua ya Seri lebih layak sih. Bukan karena gue benci sama MU. Enggak sama sekali enggak. Cuma kan karena gue nonton, ya kan menurut gue nih. Sorry to say buat para setan merah. Cuma Seri lebih layak. Harus diakuin. Kalau memang Anda objektif sama sepak bola, Anda juga sadar. Di game ini, apa yang salah, Duh? Pertama, menurut gue, Ronaldo udah gak bisa cetak gol. Ya, pasti. Ronaldo udah. Itu gue juga sepakat. Ronaldo udah gak bisa cetak gol. Enggak, gini. Enggak apa yang salah dengan game ini ya, dia menang tetap ya kan, maksud gue. Ya win still win. Gitu. Still win, tapi secara permainan. Kalau lu main begini terus, lu nggak bisa menang setiap minggu kayak gini. Nggak akan bisa, nggak akan mungkin gitu kan, nggak meyakinkan. Apa yang salah dari permainan dia kemarin? Menurut gue nih ya, Ronaldo udah habis. Ya pasti. Gue juga sepakat dengan hal itu. Elanga itu pemain bodoh. Gila.
Iya ada loh pemain, maksud gua kok bisa scouting MU punya pemain bernama Elanga yang nggak punya visi sama sekali gitu, nggak. Mau main gimana juga nggak jelas ya. Lu tahu dulu ada pemain dulu ada pemain apa pemain umpan? Pemain Chelsea dulu ada. Pemain Chelsea tuh. Pemain Chelsea tahun? Zaman Ashley Cole lah. Yah, cing. Zamannya Terry berarti ya? Zamannya Terry. Zamannya Terry itu Drogba ada, terus Salomon Kalou tuh. Oh, Salomon Kalou ya, gue tahu. Itu Pantai Gading ya kalau nggak salah apa? Ya Afrika lah. Iya, Pantai Gading apa? Ya itulah pokoknya. Gue ngeliat Elanga tuh kayak gitu. Sumpah, gue nggak tahu nih. Ini nggak tahu nih mau main gimana juga. Karena itu berbekas yang gue kan dulu karena gue suka nonton ya dari dulu gue suka nonton bola dan era-era itu kan. Gue tuh ngeliat ini kayak siapa ya kata gue mainnya ya. Setelah gue pikir tuh anjing yang zamannya Essien, Ramirez, kalau Chelsea kan ada zaman itu. Yang angkat trofi kan? Dia pada saat itu. Nah, Elanga tuh kayak gitu. Bisa cetak gol, bisa kerja keras, tapi bodoh. Tuh, kayak ya Allah nih pemain. Dia tapi bodoh. Gue ngerasa dia nggak. Kalau lu perhatiin nih, dia nggak bisa memposisikan diri dia, bolanya ditaruh di mana. Yeah. Nah itu loh maksud gue. Tapi ya di luar itu, menurut gue Bruno harus nggak bisa ya. Harus dibuang. Bruno harus dibuang. Kalau Ten Hag emang mau ngebawa MU balik lagi nih, menurut gue pemain pertama yang paling harus dibuang karena Ronaldo nggak bisa cetak gol, tapi dia ya Ronaldo gitu. Lu nggak tahu kan apa sistemnya yang nggak cocok, apa emang dia udah habis, siapa tahu dia pindah kemana, banyak lagi kan. Tapi pemain yang udah pasti permainannya mentok dan nggak bisa lagi menurut gue Bruno harus dibuang menurut gue. Bruno bener-bener gak bisa. Salahnya di mana? Ada yang salahkah sama Bruno terlalu banyak protes kah apa? Kalau itu sih ya tipikal pemain ya. Kalau nggak masalah sebenarnya. Ego menurut gue. Ego Bruno terlalu tinggi, sangat tinggi. Ego Bruno itu menurut gue ngelebihin 11 pemain yang ada di lapangan. Si klub itu ya? Ngelebihin si MU-nya itu sendiri, kayak dia ngerasa kayak ya MU sekarang gue gitu. Dan menurut gue pemain kayak gitu udah nggak bisa di tim. Kalau dia bermain di tim kayak, tapi dulu dia bintang tuh. Karena MU lagi terpuruk. Gini, ada pemain yang bisa ngebawa timnya bangun, tapi ada pemain yang bisa tapi dia nggak bisa ngebawa timnya juara gitu. Dan Bruno tipikal yang ya udah naik aja tapi nggak juara. Kalau lu masih sama Bruno, sebaik-baiknya MU cuma segini. Tapi kalau lu ngebuang Bruno bisa turun, tapi prospek naiknya juga masih kebuka gitu ya kan. Menurut gua pemain yang harus dibuang itu Bruno. Pemain pertama yang harus dibuang Bruno sama MU. Gini loh, gua padahal Van de Beek itu anak buahnya Ten Hag loh, tapi nggak pernah dikasih kesempatan. Menurut gua nggak ngerti, mungkin apa ya? Bisa dibilang nggak kalau Ten Hag sekarang tuh miskin taktik sebenarnya, Menurut lu? Menurut gue Ten Hag sekarang ini Anabel aja nih. Iya. Menurut gue Ten Hag sekarang bukan miskin taktik, dia kaget sama variasi taktik di Inggris. Dia dari kolam yang kecil diceburin kolam gede nih, di kolam yang kecil dia diceburin ke laut. Ya nggak ada apa-apa ya ikan. Ya akhirnya dia, ya bukan berarti si Ten Hag nggak bisa jadi ikan yang lebih besar ya, nggak bisa tumbuh, tapi selama dia masih punya ekosistem yang lebih kuat dari dia, menurut gua abis kemakan dia. MU dianya malah kalah nih. Toh nggak kelihatan juga. Lu lihat Anthony yang di Eropa yang dia muter-muter. Iya, dia muter-muter ya benar. Kata gua jadi pelatih gua ganti. Lu tau gak sih yang Balotelli depan gawang yang Bekil langsung diganti. Iya, sama Mancini. Sama Mancini bener. Gua kalau jadi gua ganti saat itu juga. Menurut gua
Muter-muter. Gocekan ayam jago anjing juga lu, Do. Cing, kata gue tuh orang tuh masalahnya muter. Gila. Ya, gini. Ketika lu mau freestyle buat Neymar, selalu sering freestyle. Ronaldinho juga freestyle. Tapi depan lu ada lawan nih, lu lewatin dong. Lu gocek. Ini lapangan luas banget, gak ada siapa-siapa. Lu muter 2 kali, set. Kayak lawan nih, apaan sih goblok ya? Apaan sih goblok? Enggak. Kalau Neymar, Ronaldinho itu kan freestyle, dia kan buat nyucuk ke dalam. Ini lu gua ganti saat itu juga. Lu ngapain begitu ya kan? Masalahnya dia muter oke taruh 5 detik. Dengan 5 detik lu bisa melakukan sesuatu yang lebih berbonafit tuh. Anjing kata gua. Ya Allah, nih pemain Brazil. Ya penting joget dulu dong. Gak apa-apa, Bot. Maksud gua kalau lu mau freestyle, tapi freestyle lu punya potensi untuk membahayakan gawang gitu. Kayak Vinicius sering banget mainin bola, tapi sembari nyerang gitu. Dia kan enggak set udah ngapain terus enggak, itu mau menunjukkan bahwa gue bisa samba. Iya, enggak, kecuali nih misalnya di press lawan dia muter ke gocek kayak gitu. Ini mah lawan dari itu juga. Ya deh. Anjing. Gapain, Mak? Orang sih bilang pas kemarin dicadangin bilang cedera, cuman kita nggak tahu ya. Iya, mungkin gusar aja kali ya. Citenak juga kayak anjing nih orang nih ya. Tai baba lu anjing, ya kan. Caci ijo lu. Lu pemain 100, ayolah. Ini 100 juta dia. 100 juta champion. Maksud gua ini Liga Inggris, bro, gitu. Ya walaupun dia nggak gitu di Liga Inggris, tapi kan dia sering gocekan ayam gitu. Iya, gocekan ayam. Yang mulai diem kaki kemana-mana. Ya cuma tapi kalau dia ketemu pelatih yang galak mungkin karena nih pemain bukan tanpa potensi gitu. Beberapa kali emang skillful memang dan punya visi juga, tapi kalau attitude masih kayak gini sih dia harus ketemu pelatih yang galak. Kalau lu macem-macem jangan kan main masuk bench enggak, lu harus ketemu pelatih yang karena gitu. Itu akhirnya mental seseorang diuji ketika pelatihnya memang benar-benar pelatih yang beneran gitu. Ya, Balotelli juga hancur habis itu, Iya. Karena dengan egonya Balotelli yang seperti itu ya. Akhirnya Mancini muak kan? Iya, Mancini muak, ya udah akhirnya coba sekarang lihat Balotelli. Udah, ya kalau lu tetap masih ngotot. Kalau Anthony masih terus dengan gayanya kayak gitu ya jangan kaget. Iya. Karir menghilang gitu. Tapi itu emang kebiasaan ya, maksud gue ya. Pemain-pemain yang arogan tuh ya, maksud gue. Karena dia umurnya 22 tahun. Udah dibayar dengan harga 1 triliun lah kita sebut ya kan. 1 triliun. Kayak anjing, salah satu pemain termahal. Maksud gue mental anak 22 tahun tuh pasti belum siap gitu. Jadi kayak ya gue superstar nih. Beda ketika Ronaldo dengan label pemain termahal ke Real Madrid, dia udah juara champion gitu. Dia tapi Mbappe juga jago tetap dah, maksud gue dengan gaji yang sebesar itu. Kita taruh aja Mbappe di Inggris, coba kita lihat. Ya kan enggak gini kan, Anthony juga di Ajax. Iya, Jo. Siapa yang enggak dilewatin sama dia ya kan? 4 5 6 pemain bisa dilewatin di Inggris. Jangan kan ini ngelawan bek kiri abal-abal aja kelabakan kan? Iya kan? Jangan kan ngelewatin 1-2 pemain, maksud gue ngelawan tim-tim papan bawah, bek kiri papan bawah aja berat-berat. Sulit gitu ya kan, karena ya di Inggris sejelek-jeleknya tim Inggris tetap ini liga nomor 1 gitu, penuh dengan kecepatan dan kekuatan kan di sini gitu. Cuma ya balik lagi, Bruno harus dibuang, Ronaldo harus dibuang, Rashford harus dibuang. Ronaldo harus dibuang menurut lu? Menurut gua apa Ronaldo yang salah pilih tempat? Menurut lu? Untuk 39 tahun di Inggris terlalu tua, Bu. Terlalu tua ya. Kalau di Italia, di Juventus masih oke-oke aja. Masih oke, harusnya di Prancis gitu ke PSG dia atau ya sama. Ya itu pilihan yang paling tepat sebenarnya, Dok. Iya, udah paling tepat ke Prancis menurut gua, karena di sana kalau gua merasa kayak awal mula karir boleh lu ke Prancis. Sama kayak tracknya Ronaldinho. Waktu itu ke PSG dulu. Itu udah mau habis tuh. Sebelum mau habis kan awal mula startnya di PSG dari Brazil. Emang iya ya? Iya, ke PSG terus habis itu AC ke Barca. Ke Barca, AC Milan. Ya, nah, awal startnya itu di PSG setahu gua.
Kalau lu mau mentereng, ya ibaratnya kayak gini, sama aja Mbappe nih sekarang. Walaupun di Piala Dunia dia juara ya. Iya. Ya juara kan bukan karena dia juga emang. Iya karena timnya juga ya maksudnya. Varane lagi on fire, Pogba lagi on fire. Ya emang nggak ada tim juara. Maksud gue boleh akhir karirnya ya silakan lu ke PSG lagi kayak Beckham. Itu adalah pilihan tepat dan nama lu juga masih oke gitu loh. Di sana lu masih masuk kayak nama besar gitu loh. Ketika lu datang ke Inggris, ya lu ngebawa segudang nama besar. Ketika lu datang ke Inggris ya welcome to Premier League. Makanya gitu, banyak pemain-pemain yang ya Messi, Ramos pada pindah ke sono. Iya, karena Di Maria, nyaman. Di Maria dari PSG sekarang ke Italia lagi. Gak berani nyentuh Inggris karena di Maria di Spanyol main bagus, di PSG main bagus, di Juventus main bagus. Kalau dia di Inggris flop ya flop, kan? Iya, maksud gua determinasi Inggris itu beda gitu. Sangat berat gitu, liga yang sangat berat. Liga yang sangat berat. Makanya kenapa kita bawain Liga Inggris, sangat menarik gitu loh. Karena menurut gua puncak-puncak pemain kalau lu nggak pindah ke Inggris menurut gua salah satu kurang lah ya. Kurang lah kayak kalau Totti berarti kurang tuh. Kalau Totti beda lah. Kan, beda lah. Dia mah Beda legenda ya, lah, udah hormat lah kalau Totti. Pirlo berarti cemen tuh ya. Mungkin eranya dulu Italia tuh ke Inggris kali ya. Mungkin ya di eranya Pirlo ya. Ya mungkin. Mungkin kali Gue ya. juga belum ngeh banget. Iya. Ya gue tahu Pirlo. Pokoknya gue sadar bola 2007-2008 itu Inggris sudah top pokoknya. Iya. Gue juga sekitar segituan juga tuh. Mungkin Italia pada saat itu gitu ya. Tapi Inggris nih liga paling top menurut sekarang. Menurut gue paling bener lu dari Belanda ke Inggris dulu, pecah di Inggris, baru ke Spanyol loh. Madrid Barca ya maksudnya kayak tracknya Suarez tuh ya kan. Benar, dari Ajax ke Liverpool, gede di Liverpool, ke Barca sukses, udah tutup karir tuh udah. Benar. Masuk akal. Karena kalau Ronaldo menurut gue udah terlalu tua. Kalau Bruno tuh egonya, Rashford egonya. Tapi kalau gue ngelihatnya sekarang ya Ronaldo pun juga penurunan kualitas Karena usia menurut gue juga ngerasa seperti itu sih. Kayak emang Ronaldo ini udah nggak sekuat kalau 3 dulu. tahun lalu mungkin ini bola jadi gol nih. Iya, Iya. Iya benar. Gue juga mikir kayak gitu. Karena usia ya secara fisik oke, tapi secara jam terbang oke, secara fisik Ronaldo ya fisiknya bisa lebih bagus ya. Cuma secara modernitas perkembangan permainan itu udah loh, nggak bisa nyesuaiin dia udah kayak anjing sekarang mau mainnya gini banget ya gitu loh, udah dengan anak-anak muda yang lebih inovatif kan, ketemu dia yang Arsenal itu isinya bocah-bocah anjing seumuran gua rata-rata Arsenal paling muda kan dia. Iya sebuah ya Allah yang paling tua siapa sih mungkin yang Arsenal tuh pemain di atas 30-nya cuma satu orang. Siapa? Cedric. Itu juga cadangan mati. Iya, anjing gue juga nggak tahu tuh maksudnya. Cedric itu 32, El Neni 30, sisanya di bawah 30. Iya, paling seumuran gue. Gabje seumur berapa Gabje? 25. Wah, seumuran gue anjing. Gue masih ngos ini anjing. Gabje sudah gocek-gocekin mau main anjing. Bukayo Saka udah nendang penalti. Iya, maksud gue mungkin ya nggak cocok dengan permainan anak muda ini kali ya si Ronaldo juga. Udah bukan ininya kali ya. Udah bukan jalannya, udah bukan eranya. Ya, setiap era punya orangnya kan. Mungkin era-era sekarang tuh kayak Mbappe, Haaland gitu ya. Era mungkin Neymar, tapi Neymar udah ke Prancis duluan sih, sayang bang. Coba ya mungkin era gue ngerasa Neymar tuh nggak disiplin loh. Menurut Neymar attitude. Ya Brazil lah. Gak disiplin. Itu loh makanya gue benci pemain Amerika Latin sama pemain hitam. Ini bukan rasis maksud gue. Bukannya rasis, tapi track record pemain Brazil terdahulunya. Pemain Amerika Latin tuh kayak gitu. Gini, ya Ronaldinho hancur. Iya, Ronaldinho hancur. Begitu. Ronaldo Nazario gendut banget, gila. Gak disiplin. Beckham, lihat Beckham badannya masih. Masih bagus banget. Ronaldo 39 tahun. Iya. Itu makanya. Ibrahimovic 43 tahun. Iya, Ibrahimovic ya. Gila 43 tahun. Iya, gila ya Ibrahimovic. Anjing udah tua banget tuh orang. Tapi gue takut sih. Gue juga. Siapa deh yang berani dilawan? Masalahnya itu
Itu kayak kalau di sini artis kayak Vincent anjing. Iya. Ibrahimovic itu kayak Vincent ya. Makin mateng ya. Iya, makin tua makin anjing. Makin tua makin keren. Iya, anjing nih orang makin BNS gitu anjing. Bangsat. Ini udah ngelantur ini ngomongnya nih. Kalau MU ya. Jadi MU menurut lu prospek ke depannya? Kalau Ten Hag berani buang 4-5 pemain, De Gea emang juga udah nggak? Menurut gue De Gea harus dibuang. Karena udah habis lah ya. De Gea dulu dari mana sih? Lupa gue, sampai lupa. Atletico ya. Paling nggak dia punya kiper pelapis yang setara lah. Yeah. De Gea, Maguire. Oh dulu diambil karena di Spanyol mentereng banget. Atletico kan selalu bagus kipernya. Iya. De Gea, Maguire, Rashford, Fred. Fred terserah lah mau cari cadangan mati. Rashford, Ronaldo sama Bruno itu kalau menurut gua orang-orang itu harus disingkirin dulu. Abis dong pemainnya dong. Kan klub kaya raya. Daripada lu beli 100 juta satu pemain, lu bisa dapat 2 pemain itu 100 juta ya. Ya kalau mau ngincernya benar-benar prospek ya. Iya ngincer, maksud gua gak apa-apa beli pemain yang 23, 24 belum terlalu jadi tumpuan, tapi kan gini. Oke lah beli pemain 23, 24 tahun. Satu orang nggak bisa jadi tumpuan, tapi ketika lu beli 3, 4, 5 orang pemain, nah ketika 5 orang yang disatuin sama Casemiro, disatuin sama Varane, disatuin sama Dalot, ini kan bisa jadi kombinasi senior sama junior yang pas gitu ya kan. Makanya kritik gue ke Arsenal juga, Arsenal paling nggak datengin satu pemain yang ya umur 28, 29 yang mateng lah buat, bukannya nggak harus starter, buat cadangan nggak apa-apa, tapi ketika di anak-anak muda ini hilang arah, egonya lagi meluap-luap, ada nih pemain yang bisa kayak nyetop, oh lu jangan boleh kayak gini loh. Iya, gitu. gue udah 4, 5, 6 tahun lebih lama dari lu, dan ketika lu punya ego kayak gini, ini akan bawa tim ke penurunan gitu. Harus punya pemain-pemain kayak gitu. Berarti Manchester United harus rombak total nih. Harus rombak total. Pemain. Musim depan kalau dia nggak buang pemain-pemain ego tingginya. Musim kemarin tuh dia belanja apaan aja sih? Si Anthony, Casemiro, Lisandro, Malacia. Ya. Oh iya banyak juga ya, banyak. Berarti emang harus dirombak pemain total ya. Dan Dirtek harus dibenerin sih. Karena menurut gua kayak pembelian Lisandro tuh kayak orang boleh lah orang Lisandro main bagus segala macam, tapi menurut gua bukannya gua rasis atau gimana, tapi gini, Lisandro ini kan posisi aslinya kan bisa bek tengah, bek kiri, gelandang bertahan. Gua kira MU beli buat ditaruh di bek kiri atau gelandang bertahan, tapi ditaruh di bek tengah. Bukannya gua mengecilkan postur rasis apa gimana, tapi untuk di Inggris lu bek tengah dengan postur 170-an agak sulit dengan lawan lu, Haaland lawan lu. Iya, bagong. Iya, lawan lu 190. Ya kalau ngadepin Gabjes masih bisa lah ya. Iya kalau untuk pemain-pemain yang masih 170-an juga masih. Tapi ketika lu ketemu Haaland, ketika lu ketemu si Aubameyang atau yang postur 180 yang gede-gede, agak berat. Bukan masalah di heading atau dia mungkin bisa di cover, tapi masalah langkah itu step itu loh. Karena Lisandro orang gede perlu step cuma satu langkah, dia perlu 2 langkah ya. 3 gitu, dan selalu ketinggalan Lisandro gitu. Jadi ya Dirteknya bukan cuma tentang ini pemain bagus atau enggak, tapi relevan nggak di liga yang lu gelutin sekarang gitu. Gitu tuh dengerin ya. Anjing sejam ya? Iya, sekarang bisa lihat durasi karena gue pakai kamera depan. Karena gue juga udah nih, kenapa lama nggak upload? Karena pada sakit, pundit pada sakit. Komputer gue juga baru benar ya kan. Gue baru upgrade komputer karena kemarin tuh karena gue harus ngejual part gue dulu kan nggak ada duit kan, kalau gue beli langsung 10 juta brak gitu kan nggak punya, jadi gue harus jual dulu partnya terus baru gue beli partnya. Gitar gue lagi proses dijual, gitar listrik gue. Gitar lu? Iya, gue tukerin sin apa? Arturia. Gue capek. Tuh. Kalau lu mau beli gitar Renando apaan Kalau lu mau beli Squier Telecaster, gua kasih sama ampli mininya dah. Tuh, ampli mini itu. Harga DM nanti langsung komen di sini, komen aja nanti nego-negoan. Lu kalau tertarik sama lu mau beli gitar Telecaster, Squier tuh. Gua mau beli sin soalnya gua capek main bass. Gua mau pakai sin aja main bass. Mau gambar semuanya bangsat rekaman gambar. Gue biar maksud gue biar kayak kalau kan
band si Boltet kan pang-pangannya kalau misalnya nggak dikasih scene kayak aneh ya. Gitu-gitu aja gitu jadinya kayak monoton. kotor aja gitu. Kotor musik kotor terus nggak ada. Ya manusia berkembang lah. Iya, manusia berkembang lah. Udahlah jadi segitu aja dulu deh. Itu obrolan dapur kalau lu mau itu bisa dengerin lagunya Boltenat ya kan. Sandara juga. Sandara mau comeback ya kan. Dengan mungkin ada beberapa formasi baru jadi lu bisa dengerin lagunya Sandara di Spotify udah ada, lagunya Boltenat juga di Spotify udah ada, ya kan? Oh ya, promosi boleh promosi. Boltenat mau rilis sebentar lagi, tungguin aja. Insya Allah akhir bulan rilis single sama tanggal 19 November. Boltenat main di Cibinong. Sama 29 November. Boltenat main di acara Unexpo. Nanti mau taunya lihat di IG-nya We Are Boltenat. Lu langsung di ini nanti ada Instagramnya We Are Boltenat. Nah, nih di si Sandara juga ada nih. Ya kan, Sandara karena mau comeback. Jadi buat kalian semua yang masih tetap batu gue, yang tetap mantengin Kongmedia, thank you banget. Sekarang walaupun gue nggak upload, subscriber nambah atuh nuh. Amin. Ayolah, biar kita dapat. Kalau ada yang mau sponsor bikinin kita mini konser nggak boleh? Iya, boleh. Mini konser ada Kongmedianya di situ, bahas bola, nobar habis itu diisi acara oleh band-band bisa, karena kita bergerak di band juga. Boleh. Jadi udah segitu dulu. Gue lagi ada di Game Lab. Nih, jangan lupa buat kalian main di rental Game Lab, ada di Ruko Puri Depok Mas, Blok B5. Jadi lu cari di atas laundry ya. Jangan lupa itu, nanti gue kasih running text karena udah bisa. Karena udah bisa sekarang pakai running text. Jadi aman. Nih karena lampunya nyinarin banget, terlalu panas. Jadi ya udahlah, sekian gue Boti, gue cabut. Bye.